Oke, Assalamualaikum para pejuang fitrah. Kembali lagi di acara mingguan Cikal, yaitu SNS. Dan kali ini temanya kita tentang cerita tentang pejuang fitrah, alumni Cikal yang alhamdulillah Allah izinkan. Walaupun jarak persalinannya kurang dari 2 tahun, tapi Allah izinkan untuk melahirkan feedback di Cikal. Ya, ditunggu sebentar ya. Nah, sambil menunggu untuk join nih pejuang fitrah, salah satu pejuang fitrahnya untuk join, mungkin boleh kalau ada yang pengen nanya di kolom komentar, boleh langsung uh, tulis aja ya. Oke, sebentar kayaknya ada kendala. Wah, Mbak Putri Utami. Assalamualaikum Tante Bidan Fatimah. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Nah, Mbak Putri ini salah satu pejuang fitrah yang bahkan jarak persalinan sesarnya kemarin itu 13 bulan dan alhamdulillah bismillah Allah izinkan kami dampingi untuk persalinan feedbacknya di Cikal. Insya Allah. Udah lama kayak nggak ketemu Mbak Putri deh. Tunggu sebentar ya. Insya Allah, tampaknya malam minggu ini ramai sekali nih ibu-ibu. Kayaknya masih ada kendala sinyal. Kita lihat dulu di kolom komentar. Dari Mbak Fayana underscore Eva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Bidan. Kalau aku baru OTW anak pertama, doain semoga bisa lahir normal. Amin, amin ya Allah. Semoga Allah mudahkan, lancarkan, dan perkuat ikhtiarnya ya. Semangat. Mbak Putri, iya nih. Next aku mau main ke sana, tapi Bidan Fatima sekarang tugas di Bogor. Miss you tuh Mbak Putri. Tapi insya Allah aku di Bogor bulan ini aja, diperbantukan di sini. Insya Allah nanti Desember aku udah balik lagi ke pusat. Insya Allah bisa ketemu ya. Oke, tunggu sebentar. Oh, Masya Allah, ada dokter Heru, Joy. Assalamualaikum, dok. Jadi dokter Heru itu dokter PJ di klinik Cikal, yang mana semua pasien yang punya rencana untuk tolak atau trial of labor after sesar, atau biasanya sih kita lebih familiarnya feedback ya, itu harus konsul terlebih dahulu sama dokter Heru. Jadi semua di bawah pemantauan ketat dari dokter Heru. Jadi kita di sini bidannya pun berkolaborasi, bidan yang mendampingi dan dokternya juga nanti yang ngawasin gitu. Masya Allah.
Oke, bentar. Kayaknya ada kendala jaringan nih. Tunggu sebentar ya, insya Allah. Boleh komen dong mungkin di yang lagi nonton live hari ini, lagi sedang mengikhtiarkan untuk feedback juga, boleh komen di bawah. Oh iya. Oke, Astagfirullah. Akhirnya tersambung setelah 10 menit agak Masya Allah. Allah. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam Kak Fatima azan. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ya Allah. Baik-baik. Gimana rasanya? Bentar Kak, azan. Oh iya. Nanti aku jadi cicak lagi. Masya Allah, ya Allah. Yang nonton 22, Masya Allah, tolong. Bentar ya Kak, lagi azan. Kayaknya aku boleh pakai efek ya. Azan. Alhamdulillah. Bareng salah fitrah yang alhamdulillah Allah izinkan secara fitrahnya bulan kemarin dengan riwayat bekas sesar 1 kali, jarak persalinannya kurang dari 2 tahun. Terima kasih ya Mbak Eva luangkan waktunya nih di tengah kesibukan ngurus anak 2 kecil-kecil buat bareng aku. Makasih ya. Iya. Tapi Kak, suara Kak Fatima nggak kedengeran. Oh, kurang jelas ya? Aku kurang jelas. Halo, cek. Ngelak sih. Kak Fatima ngomongnya lamban, kayak jaringannya ngelak. Oh, putus-putus ya? Udah. Oh, udah oke. Ya, alhamdulillah. Semoga sahabat karena agak PR juga nih kalau tentang jaringan nih. Nah, jadi maksudnya aku jelasin dulu pertemuan aku sama Mbak Eva. Jadi Mbak Eva aku dampingi kita hamil kurang lebih usia hamilnya belum 5 bulan ya Mbak, saran 17 minggu pertama kali ketemu aku. Setelah itu ketemu aku terus sampai alhamdulillah Allah izinkan di usia 37 minggu ya Mbak. Waktu 37 minggu. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini masih fase nyusu ini. Oke, sebelumnya Mbak Eva aku mau dulu nih, kenapa Mbak Eva pengen VBAC gitu sebelumnya?
Awalnya kan gini, sebelum hamil itu aku kan nggak KB 3 bulan, selama 3 bulan kan kosong. Terus mau emang lagi program anak kedua. Setelah itu taunya hamil itu udah sebulan lebih. Terus pas selesai uh, aku kan udah tespek tuh, belum ngasih tahu sama suami selama 2 bulan. Nah terus se, pas pas udah ngasih tahu ke suami kan aku ngomong gini, semoga kalau 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 lahiran kedua ini bisa normal. Terus aku sama suami itu ke rumah sakit yang ke rumah sakit yang anak pertama. Betul. Tapi setelah periksa di rumah sakit anak pertama, aku ngomong ke dokter, dok itu bisa ada peluang normal nggak? Terus kata dokter, lah nggak bisa lah, kan jaraknya masih dekat. Oh gitu. Masih diam sih. Terus kata suami gini, nggak usah maksain, kalau emang nggak bisa normal jangan paksain, soalnya itu kata dokter itu belum bisa karena jaraknya dekat kan. Udah deh. Pas niat awal mau nih. Niat kenapa mau normal tuh karena kan Allah udah ciptain hamil, otomatis pasti udah ciptain satu paket sama jalan lahirnya bayi. Jadi masih ingin berusaha lahiran normal sih. Gitu. Allah. Tapi pas dengar omongan terus pas suami juga yang jadi nggak mendukung, gimana perasaan Eva waktu itu? Sedih terus kayak ya Allah, mungkin emang maksudnya karena jaraknya baru 20 bulan ya kan Kak. Aku diam terus pas lagi scroll TikTok, di explore TikTok tuh muncul klinik Cikal dengan tema emang setelah sesar emang bisa lahiran normal. Oh iya. Terus aku liatin ke suami deh, terus suami masih belum yakin. Pas seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, malah suami yang ngajakin, katanya gini, coba yuk kita ke klinik Cikal, cobain aja dulu. Ya udah langsung OTW. Jadi sebenarnya ini ngajak. Awal mulanya itu. Tapi Mbak emang nggak ada kepikiran apa sesar aja, kan kalau misalnya sesar pasti maksudnya dengan riwayat sesar bisa pakai BPJS atau orang ada sekarang teknologi Aerox. Apakah Mbak Eva nggak ada keinginan? Enggak sih, gitu, karena masih pengen niat normal. Allah. Nah, terus alasan nih, pas udah tuh Mbak Eva kontrol nih, ketemu aku, alhamdulillah sama itu tuh aku notice ya Mbak Eva tuh nangis kejar pas sampai mikir ini aku salah ngomong atau gimana hatinya Mbak Eva gitu, kayak aduh berarti ada yang salah mungkin gitu. Aku pengen tahu nih alasan Mbak Eva kenapa sampai nangis dan itu pas kontrol pertama kali, dan apa yang ngebuat pas suami tiba-tiba yakin dan ridho. Tiba-tiba nangis itu karena dengar Kak Fatima itu lagi ngejelasin dari awal sampai akhir tuh kayak lagi berasa ikut kajian. Terus jadi hatiku tuh kayak tiba-tiba sedih. Ya Allah. Nah terus kan lebih keinget juga waktu pas mau ngomong ke suami, ngajak ke sini ke situ, ke tempat yang providernya yang mendukung feedback kan. Nah, terus suami kan masih maksudnya masih belum yakin. Nah, pas tiba-tiba mungkin ngelihat aku diam-diam, masih kepikiran kan, pengen berusaha normal. Nah, terus tiba-tiba diajakin ke klinik Cikal.
Nah, pas setelah Kak Fatima ngejelasin dari awal sampai akhir itu, ya suami juga kayak berubah 99%, asik. Nah, tiba-tiba aku setelah konsul ke Fatima kan, aku ngomong ke suami, jadi gimana Ai yang tadi kita konsul kan? Terus kata suami gini, ya emang benar juga sih, ya udah kita di klinik Cikal aja, semoga berjodoh dengan di klinik Cikal. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Ya Mbak. Alhamdulillah. Memang setiap pasien di Cikal karena untuk feedback, Yakin dan Garido pasti semua bidan Cikal bilang, oh kan Rido yang paling utama, kenapa hamil suaminya harus ikut ya biar bisa. Bener sih Kak. BTW suara Kak Fatima ngelak. Ini udah jelas belum? Tes. Suara Mbak Eva jelas sih di aku. Kalau di Mbak Eva jelas? Lebih lambat sih, tapi Gitu. masih jelas kok. Ya, oke. Tanya nih, Mbak Eva merencanakan untuk feedback ini kan pastinya ya udah sekedar pengen aja, pasti kasih banyak ikhtiar yang Mbak Eva lakuin juga banyak. Aku pengen tahu nih yang Mbak Eva lakukan apa aja. Dari trimester awal. Dari trimester awal lebih fokus di asupan makanan sih, karena kan Kak Fatima tuh tiap hari nanyain hari ini makan apa, hari ini makanannya apa aja. Udah aku tuh tiap hari lebih banyak sayuran, terus sama protein sih. Aktivitas masih seperti biasa, aktivitas rumah, ngurus anak pertama sama ngurus suami. Terus trimester kedua itu aku udah mulai squat, lebih ke squat sih, lebih kebanyakan squat. Terus jalan pagi juga sering. Dua itu aja sih Kak, squat sama jalan pagi, karena kan aku kadang udah kecapean sama aktivitas rumah sama ngurus suami. Terus setelah itu pas di trimester 3 aku nggak maksain, kalau capek istirahat. Terus kadang tuh kalau squat tiap hari bisa lebih 200-an. Ya. Itu sih. Jadi aku disclaimer dulu ya Mbak, mungkin Bang yang punya kasus sama kayak Mbak Eva, riwayat sesar gitu, hamil dengan riwayat sesar, bukan berarti Mbak Eva hanya sekedar ya untuk normal, tapi pun yang Mbak Eva kan ikhtiarnya pun banyak. Mata izinkan mungkin melahirkan secara fitrah kehamilan kedua, yang Allah ridho atas ikhtiar yang Mbak Eva. Untuk para pejuang fitrah di luar sana, tetap semangat ikhtiarnya, bukan karena biar bisa lahiran normal, karena Allah ridho. Insyaallah Mbak Eva itu adalah pasien yang semangat banget kalau untuk olah tubuh, tiap hari lakukan squatnya udah apa. Nah, aku pengen nanya dulu nih, kalau dari Mbak Eva sendiri, faktor pendukung apa yang paling menguatkan Mbak Eva untuk kelahiran normally feedback ini? Kenapa Kak? Faktor apa yang paling nguatin, apa yang bikin Mbak Eva paling nguatin nih buat yakin tetap feedback? Karena kan cerita Mbak Eva, keluarga Mbak Eva banyak tuh yang kan untuk Mbak Eva kuat gitu, kalau di tengah omongan-omongan orang yang nggak yakin Mbak Eva bisa. Tapi pas hamil kedua ini Kak, aku kan 4 bulan kusembunyiin sama keluarga. Nanti udah usia kandungan 4 bulan, aku ngomong ke kampung kalau aku hamil, sama ke teman-teman. Kadang ada juga sepupu aku kan serumah sama aku, selama 4 bulan itu dia nggak tahu kalau aku hamil. Begitu. Yang tahu hamil tuh cuma aku sama suami.
masih emang disembunyiin, nggak disembunyiin juga sih, karena emang lebih fokus ke ikhtiar. Terus kebanyakan tuh kan biasa omong-omongan emang bisa mau lahiran normal pas kedua. Terus tapi aku emang orangnya nggak masukin ke dalam hati sih, cuman kadang sedih juga, kadang curhat ke Kak Fatima kan kalau ada yang pada omong-omong kalau emang bisa lahiran normal. Terus lebih kemarin tuh aku lebih kebanyakan di rumah juga sih, jarang keluar rumah, jadi jarang ngedenger-denger yang bikin kepala, pokoknya gitu dah. Mbak Eva ini contoh Bunda Mariam yang menyembunyikan diri ramaian, jaga hati dan pikiran. Memang yang namanya feedback ini kan mungkin masih belum lumrah ya negara kita gitu. Jadi kita kan nggak bisa kontrol omongan orang juga, nggak bisa nahan atau ngelarang orang buat ngomong. Tapi hati dan pikiran kita ya nggak apa-apa kalau nutup rumah dulu. Iya. Ngumpul-ngumpul, dan akhirnya tetap lurus dan tetap gitu ya Mbak. Masya Allah. Nah ini terakhir nih, pas proses lahiran, aku kan gak ngedampingin Mbak pas proses lahiran. Menurut aku, nah kesan pas didampingin Cikal pas lahiran kemarin. Aku nggak bisa berkata-kata nih Kak kalau soal dampingin Cikal, soalnya terlalu, pokoknya melebihi dari suami dah. Kalau Cikal tuh lebih memuliakan wanita. Oh ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Tapi emang benar, aku selama hidup ya, baru ketemu bidan-bidan yang emang kalau ada pasien tuh sabar banget ngadapin pasien yang kan sangat beda kan ya Kak. Aku kemarin tuh lahiran di rumah sakit itu teriak-teriak sampai gak kayak udah pikiran udah kacau, bahkan ada suami di samping aja kayak nggak ini, pokoknya nggak apa ya, beda deh kalau lahiran di Cikal. Di Cikal tuh emang lebih mengutamakan mengutamakan kemuliaannya wanita. Ya Allah. Padahal kan lama juga tuh lahirannya, ada pagi baru lahir tuh kayaknya abis salah ya. Lahirnya tuh jam 10 malam kalau gak salah, aku subuh ke klinik. Kan agak lumayan tesnya gitu. Nah di salah kontraksi, tapi kan yang kemarin memang Mbak udah sempat ngerasain kontraksi kan ya. Nah ini udah. Ya, yang ini nggak teriak-teriak apa tuh? Apa Kak? Kemarin nggak tuh kedengaran, putus-putus. Lahiran pertama itu kan katanya Mbak Eva yang teriak-teriak, suara nangin. Yang kedua kayak gitu juga nggak? Enggak. Ada kok videonya di reels aku. Pokoknya setenang jiwa dan raga. Pokoknya tenang banget kalau di Cikal. Kayak gimana ya, adem, tenang, karena sering dipandu zikir juga sih, karena emang lebih sadar buat mengikuti ini kefitraan. Nah, oke. Jadi mungkin buat para pejuang fitrah penasaran sama cerita lahirannya Mbak Eva, nanti aku kasih nih link IG-nya Mbak Eva di komen caption, biar para yang penasaran boleh langsung aja tuh ke IG-nya Mbak Eva, karena di situ lengkap tuh cerita dari gimana proses lahiran itu Mbak Eva cerita detail banget gitu. Semoga kita niatkan ya Mbak dari sharing di wasilah mungkin buat orang-orang yang dengan kasus sama yang punya, yang hamil dengan bekas sesar, yang pengen memperjuangkan juga. Amin. Oke, kita lihat kolom komentar ya Mbak, dari Mbak Alesya terkait
Fatimah ya? Iya, salam kenal ya Mbak. Terus dari Syarifah Jamil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku hamil 7 minggu setelah SC 9 bulan. Mudah-mudahan kelahiran normal, selamat anak dan orang tuanya. Mohon doanya. Kita doakan sama-sama ya. Semoga Mbak Syarifah Allah kuatkan ikhtiar dan niatnya untuk kelahiran normal. Nah, selanjutnya tadi dari Mbak Sabila dot Albin Said. Aku mau coba dengan normal riwayat sesan 2 kali, dua-duanya 10 bulan lebih dengan ketuban yang sekarang membahayakan ya. Kalau untuk atau pertanyaan yang berkaitan dengan medis, alangkah baiknya kita langsung jelaskan di klinik karena biar penjelasannya juga panjang. Kalau misalnya terjadi kita ada konsultasi online, boleh langsung DM ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Eva udah mau meluangkan waktunya. Maaf ganggu. Oh ini aku lihat ada Mbak Reni. Mbak Reni juga pasien alhamdulillah Allah izinkan lahiran normal setelah Masya Allah. Oke. Sip. Terima kasih Eva minggunya. Iya. Mei, semoga nggak cuma berhenti sampai lahiran normal. Amin. 2 tahun. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.